Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit. Hal tersebut tertuang sebagai salah satu arah kebijakan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Tidung merupakan suatu badan yang menangani pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan, sebagaimana tugas pokoknya yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BKPSDM berupaya untuk membangun sinergitas penerapan sistem merit dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung, yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Tidung yang bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Munawir Sazali MAP, Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan, dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Tidung. Merupakan peserta PKA, pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Ketiga pada Puslatbang KDOD LAN RI di Samarinda. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk melaporkan hasil implementasi aksi perubahan dari yang telah kami laksanakan, yang berjudul Panen Tri di KTT, merupakan panjangan dari percepatan penerapan sistem merit di Kabupaten Tanah Tidung. Adapun latar belakang yang menjadi permasalahan untuk aksi perubahan ini adalah belum optimalnya penilaian sistem merit di Kabupaten Tanah Tidung. Adapun tahapan pencapaian tujuan atau milestone dalam jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif. Diawali dengan laporan dan konsultasi kepada mentor yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2023. Hal ini dimaksudkan untuk kesepakatan pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim efektif pada tanggal 30 Agustus 2023 yang bertujuan untuk membentuk tim pelaksana setiap tahapan aksi perubahan yang telah direncanakan. Tim efektif ini terdiri dari 3 tim. Tim pertama yaitu tim teknis dan pelaporan, tim 2 tim administrasi dan dokumentasi, serta tim 3 tim desain dan promosi. Pembentukan tim efektif diawali dengan penyampaian rancangan aksi perubahan panen tri di KTT, tujuan dan sasaran, serta rencana milestone pelaksanaan aksi perubahan. Tim efektif telah ditetapkan dan disahkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Tidung nomor T.1.1-5-2700-BKPSDM tanggal 30 Agustus 2023. Milestone 2, pembentukan tim percepatan penerapan dan penilaian mandiri sistem merit. Pembentukan tim untuk percepatan penerapan sekaligus untuk penilaian mandiri sistem merit dimaksudkan sebagai salah satu strategi agar sistem merit di Kabupaten Tanah Tidung segera dapat dilakukan dan mendapatkan penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Pembentukan tim ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 dengan susunan tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, tim sekretariat, dan 8 kelompok kerja atau Pokja yang masing-masing dikoordinir oleh OPD terkait, sekaligus rapat koordinasi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing aspek penilaian. Tim percepatan penerapan dan penilaian mandiri sistem merit tersebut telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Tidung nomor 188.4.5-K-9/2023 tanggal 20 September 2023
tentang pembentukan tim percepatan dan penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Setelah dilakukan rapat koordinasi tersebut, kemudian dilaksanakan rapat penilaian sistem mandiri, sistem merit yang dilakukan pada tanggal 30 September 2023 yang menghasilkan berita acara penilaian mandiri sistem merit yang kemudian diinput pada aplikasi Spinter KASN. Penilaian ini dilakukan pada periode kedua penilaian mandiri, yang mana kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh KASN. Setelah verval dilakukan, maka penilaian sistem mandiri sistem merit untuk Kabupaten Tanah Tidung tahun 2023 segera diperoleh. Hal ini merupakan tujuan jangka menengah yang dilakukan pada jangka pendek. Tujuan jangka menengah lainnya yang dilakukan pada jangka pendek adalah penyediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM, yaitu dengan telah dilakukannya inputan RKA pada tahun 2024 pada SIPD Kemendagri yang menyediakan anggaran sebesar Rp535.566.900. Milestone 3, pemenuhan bukti dukung 3 aspek: sistem informasi, manajemen kinerja, dan penggajian, penghargaan, dan disiplin. Pelaksanaan pemenuhan bukti dukung untuk aspek sistem informasi dilakukan dengan membuat dan menyusun aplikasi kepegawaian, yaitu e-Cuti, dimulai dengan melakukan koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Utara mengenai aplikasi e-Cuti oleh tim efektif. Kemudian penyusunan aplikasi dilakukan oleh tim dari awal September sampai dengan akhir September 2023. Sebagai dasar penggunaan aplikasi e-Cuti, maka diterbitkanlah Surat Edaran Bupati Tanah Tidung pada tanggal 20 September 2023 tentang tata cara pemberian cuti PNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Pelaksanaan pemenuhan bukti dukung untuk aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin dilakukan dengan menyusun draft peraturan bupati tentang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi. Draft tersebut disampaikan ke bagian hukum pada tanggal 20 September. Dan kemudian dilakukan perbaikan draft untuk disampaikan kepada Kanwilkumham di Samarinda. Pelaksanaan pemenuhan bukti dukung untuk aspek manajemen kinerja adalah dengan merancang form dialog kinerja berdasarkan best practice dari daerah lain. Rancangan tersebut dilakukan pada 30 September 2023 sekaligus membuat Surat Edaran Bupati Tanah Tidung sebagai dasar penggunaan dialog kinerja. Selanjutnya, sosialisasi dialog kinerja dan BIMTEK aplikasi e-Cuti dilaksanakan pada 5 Oktober 2023 di ruang pertemuan BKPSDM. Acara ini dihadiri oleh PNS yang ditunjuk sebagai operator e-Cuti dan Kasubag Umum dan Kepegawaian dari seluruh OPD, seluruh sekolah, seluruh puskesmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka, secara luring, dan melalui Zoom meeting dengan peserta sebanyak 100 orang. Milestone 4, pembuatan rancangan peraturan bupati tentang penerapan sistem merit. Dimulai dengan menyusun draft rancangan Perbup tentang penerapan sistem merit yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 14 September 2023. Penyusunan draft ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Tanah Tidung. Draft yang telah disusun kemudian dikirimkan ke bagian hukum Setda Kabupaten Tanah Tidung untuk dikoreksi. Draft tersebut dikirimkan dengan surat pengantar dari BKPSDM tertanggal 18 September 2023 perihal usulan penyusunan Perbup penerapan sistem merit. Setelah dilakukan koreksi, maka dari bagian hukum Setda menyampaikan draft Perbup tersebut ke kantor wilayah Kemenkumham Samarinda untuk dilakukan harmonisasi. Penyampaian tersebut dibuktikan dengan surat pengantar dari bagian hukum Setda nomor 100.32.2/HUK-KTT-Romawi 9/2023 tanggal 25 September 2023 perihal harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah tahun 2023. Hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda didapatkan informasi bahwa proses harmonisasi Raperbub atau Raperkada ke Kamilkumham di Samarinda akan memakan waktu yang lebih lama
Hal ini dikarenakan oleh overloadnya harmonisasi Raperkada di Kambilkumham yang disebabkan oleh banyaknya Raperkada yang harus diharmonisasi dan kurangnya SDM aparatur yang akan melakukan verifikasi. Milestone 5. Desain buku panduan penilaian sistem merit. Koordinasi dengan KASN dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan tujuan untuk menyatukan persepsi dan membahas tentang penilaian mandiri sistem merit oleh tim instansi. Hasil koordinasi berupa kesepahaman bahwa penilaian sistem merit bagi Kabupaten Tanah Tidung akan dilakukan pada Oktober 2023 oleh tim verifikasi KASN, sehingga tim penilai mandiri instansi harus mengupdate atau menambahkan bukti dukung pada setiap aspek yang dirasa masih kurang atau sudah tidak dapat dinilai. Bukti dukung yang dapat dinilai adalah dokumen dalam rentang waktu 2021 sampai dengan 2023. Desain buku panduan untuk penilaian sistem merit telah didapatkan dan kemudian akan dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh tim penilai mandiri instansi untuk dapat melakukan penilaian dan pemenuhan bukti dukung berdasarkan buku tersebut. Karena contoh bukti dukung yang dijelaskan di buku panduan merupakan best practice dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menerapkan sistem merit dengan baik atau sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Dalam rangka meningkatkan nilai sistem merit di Kabupaten Tanah Tidung menjadi lebih baik, maka saya Ibrahim Ali selaku Bupati Kabupaten Tanah Tidung mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Munawir Sajali MAP pada Puslakbang KDOD LAN yang berjudul Percepatan Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Tanah Tidung atau disingkat dengan Panentri di KTT sebagai upaya untuk meningkatkan sistem merit di Kabupaten Tanah Tidung agar menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. insya Allah saya menjamin keberlanjutan aksi perubahan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Tanah Tidung Dekubab, Tanah Tidung De Penyawo. kami Kasubag Umum Kebudayaan Bapeda Litbang Catur Harjo Etsut sangat berterima kasih dengan adanya aplikasi Ecuti yang telah dilaksanakan di aksi perubahan, di mana dengan adanya aksi Ecuti dapat membantu rekan-rekan kami di Bapeda Litbang untuk pengajuan cuti yang dilaksanakan. Dengan adanya aksi perubahan Panentri di KTT, kami merasa sangat terbantu, terutama dalam pengusulan cuti PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan aksi perubahan Panentri di KTT oleh PKPSDM, kami merasa sangat terbantu, terutama dalam pengurusan usul cuti, dan sekarang permohonan cuti lebih cepat dan mudah untuk diproses. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, seluruh ASN, dan masyarakat. Terima kasih. Saya Munawir Sajali MAP. Salam meritokrasi.